Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas uji kompetensi 4.5 Matematika kelas 10 semester 1. Soal nomor 1, jika diketahui segitiga ABC dengan ukuran panjang sisi dan sudutnya sebagai berikut. Di bagian A, B-nya 20, C 105 dan B sudut B 45, hitung panjang sisi A dan C. Misalkan kita di sini buat dulu sebuah segitiga. Ini segitiga ya. Di sini sudut terbesar adalah sudut C, berarti ada di sini sudut C. Di sini nilainya adalah 105. Ini 105. Dan sudut yang ini 45, berarti kita anggap ada di sini. Ini sudut B. Yang di sini adalah 45 derajat. Dan satu lagi berarti di sini adalah sudut A. Ini kurang. Nah, ini sudut A. Untuk mencari sudut A, karena jumlah di segitiga itu sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut A di sini sama dengan 180 dikurangi dari di sini 105 ditambah 45. Ini menjadi 180 dikurangi 150. Maka sudut A-nya kita dapatkan 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Kalau di sini sudut B-nya, maka panjang garis B ada di sini. Kalau di sini sudut A-nya, berarti panjang garis A ada di sini dan C berarti ada di sini. Di sini kita bisa gunakan aturan sinus. Aturan sinus seperti ini. Kalau ada A per sin A, itu nilainya sama dengan B per sin B. Itu nilainya sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah aturan sinus. Jadi di sini kita tinggal masuk-masukkan. Kalau mencari A, berarti kita tinggal tulis A per sin A. Sin A di sini sudut A sudah diketahui 30. Jadi kita tulis sin 30 sama dengan B sin B. Sekarang panjang B-nya sudah diketahui, nilainya adalah 20. Dan sudut B-nya 45. Jadi di sini kita masukkan 20 per sinus 45. Dan di sini kita tulis A per sin 30 itu adalah 1/2. Sama dengan 20 per sinus 45 itu adalah 1/2 akar 2. Maka di sini kita tinggal coret saja dan langsung kita dapatkan nilai A-nya adalah 20 per akar 2. A di sini adalah 20 per akar 2. Atau kita bisa tulis menjadi 10 akar 2. 10 akar 2 ini asalnya dari 20 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Dan akar 2 dikali akar 2 itu menjadi 2. Jadi di sini kita tulis per 2. 20 kali akar 2 di sini jadi 20 akar 2. 20 dibagi 2 ini menjadi 10. Jadi nilainya adalah 10 akar 2. Sekarang nilai A-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari nilai sisi yang lain ya. Berarti sisi C. Untuk sisi C kita gunakan lagi aturan sinus. Perhatikan yang B per sin B itu sama dengan C per sin C. Nah, jadi seperti ini. B-nya adalah 20 per sin B-nya 45. Tadi sudah kita dapatkan sin B itu 45, berarti kita tulis di sini sin 45 sama dengan C-nya yang kita cari sin C sudut C, berarti sudut C di sini adalah 105. Untuk bagian ini yang sin 105 kita harus memperhatikan atau melihat tabel trigonometri. Jadi kita lihat nilainya dari tabel trigonometri. Sekarang yang ini kita kerjakan. 20 per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan C. Sin 105 dari tabel trigonometri itu adalah 0,966. Nah, sekarang berarti untuk mencari C di sini sama dengan 0,966 dikalikan dengan 20 dibagi dengan setengah akar 2. Nah, dibagi dengan setengah akar 2, maka ini hasilnya menjadi 27,32. Baik, ini untuk yang A dan C soal bagian A ya, sudah kita kerjakan.
Soal bagian B, di sini C-nya diketahui 20, A-nya 35 dan B-nya sudutnya 40. Jadi kita gambar seperti ini, yang seperti tadi. Di sini sudut A, misalkan di sini B dan di sini C-nya, di sini C ya, di sini B. Karena yang A di sini 35, di sini 35 dan B-nya di sini 40. Di sini panjang garis C-nya 20, yang ini garis A dan di sini garis B, dan sudut C bisa kita dapatkan dengan cara sudut C di sini adalah 180 dikurangi 35 ditambah 40. Jadi sama dengan 180 dikurangi 75 dan hasilnya adalah 105. Maka sudut C kita dapatkan sebesar 105. Jadi di sini perbandingan yang sudah komplit yaitu untuk C per sin C nantinya. Jadi kita gunakan aturan sinus. Untuk mencari A itu adalah A per sin A sama dengan kita gunakan perbandingan yang sudah komplitnya itu adalah C per sin C. Karena nilai C-nya sudah kita dapatkan dan sudut C-nya juga sudah kita dapatkan. Jadi A-nya di sini A per sin A itu adalah 35 sama dengan C-nya adalah 20 dan sin C-nya itu ini pakai sin ya. Sin 105. Maka kita kerjakan sin 35 dari tabel trigonometri itu adalah 0,574. Ini angka 7-nya. 574 sama dengan 20 per sinus 105 itu adalah 0,966. Maka di sini kita dapatkan nilai A dengan cara kali silang. Kali silang 20 kali ini. Jadi 20 dikali 0,574 dibagi dengan 0,966. Dan di sini nilai hasilnya adalah 11,884. Ini garis A sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari garis B. Kita mencari B, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, seperti ini. Jadi B per sin B, jadi B per sin B. Sinnya itu untuk yang B adalah sinus 40 ya. Jadi sinus 40 sama dengan C-nya adalah 20 per sinus 105. Jadi di sini bisa kita kerjakan ya, bisa kita kerjakan mencari B di sini. Sama ya dengan cara yang tadi. Sinus 40 kita lihat lagi dari tabel itu adalah 0,643 sama dengan di sini 20, yang sinus 105 itu adalah 0,966. Berarti untuk mencari B kali silangkan 20 dikali 0,643 dibagi dengan 0,966. Nah, dan ini hasilnya adalah 13,313. Di soal bagian C, di sini garis panjang garis A-nya adalah 12,5, garis B 10, sudut A 110. Tentukan sudut B, C dan panjang garis sisi C. Jadi kembali kita gunakan aturan sinus. A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi di sini kita tinggal masukkan A-nya adalah 12,5 per sin A. Sin A-nya adalah 110 derajat. Jadi per sin 110 derajat sama dengan B-nya kita cari ya. B-nya B-nya sudah ada. B-nya 10. Berarti yang dicari adalah sudut B. Berarti di sini adalah sin B. Sekarang kita tinggal teruskan. Jadi 12,5
Sin 110 kalau kita lihat di tabel itu adalah nilainya 0,94. 0,94 sama dengan di sini panjang garisnya adalah 10, berarti di sini adalah sin B. Berarti untuk mencari nilai sin B di sini berarti kita gunakan kali silang. Jadi sin B di sini adalah 10 dikali 0,94 dibagi dengan 12,5. Jadi sin B di sini nilainya adalah, sebentar ini tulisannya kurang rapi. Nilai sin B di sini adalah 0,752. Maka sudut B di sini adalah 48,76. Nah, sudut B-nya sudah kita dapatkan 48,76. Jadi yang ini kita gunakan tabel ya, kita gunakan dari tabel. Maka untuk mencari sudut C, di sini, jadi kita bisa gunakan karena jumlah sudut di segitiga itu adalah 180. Berarti untuk mencari sudut C di sini adalah 180 dikurangi sudut A-nya sudah diketahui 110 dan sudut B-nya adalah 48,76 ya, 48,76. Maka sudut C di sini kita dapatkan senilai 21,24. Nah, ini sudut C sudah kita dapatkan. Berarti sudut A, B, C-nya sudah komplit ya. Sekarang kita tinggal mencari panjang sisi C. Berarti kita masukkan lagi yang tadi sin A bukan sin A ya, ini salah tulis. Jadi A per sin A maksudnya seperti ini sama dengan C per sin C. Nah, jadi seperti ini. A-nya adalah 12,5 per sin A. Berarti sin A tadi adalah 110 ya. 110 itu adalah 0,94. Jadi langsung kita tulis saja di sini 0,94 sama dengan yang dicari adalah panjang sisi C dan sin C. Berarti kita tulis di sini atau kita tulis dulu sin C di sini sama dengan sin 21,24. Ini nilainya adalah 0,36 0,362 ya kalau dilihat dari tabel. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kita tulis di sini 0,362. Maka untuk mencari C di sini sama dengan kita kali silang 12,5 dikalikan dengan 0,362 dibagi dengan 0,94. Maka ini hasilnya menjadi panjang C di sini adalah 4,81. Nah, ini jawabannya. Kalau dalam sentimeter pakai sentimeter, kalau dalam meter pakai meter. Soal bagian D, di sini A-nya diketahui 4, panjang B-nya 6 dan sudut C 120. Tentukan sudut A, sudut B dan panjang sisi C. Kalau aturan sinus itu A per sin A itu sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Dan kalau kita gunakan rumus ini secara langsung, ini tidak akan bisa dikerjakan karena belum komplit ya, kita tidak mendapatkan perbandingan yang komplit. Jadi untuk mendapatkan nilai C di sini kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A kali B dikali cos C. Ini untuk mendapatkan panjang C. Jadi kita masukkan A-nya sudah diketahui 4, jadi 4 kuadrat ditambah B-nya 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali cos 120. Ini cos 120. Perhatikan untuk cos 120 itu setara dengan minus kosinus 60 dan ini sama saja dengan minus 1/2. Jadi kalau kita kerjakan ke sini,
Ini menjadi 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 6 kuadrat itu adalah 36. Dikurangi 2 kali 4, 2 kali 4 itu 8, 8 kali 6 48 ya, 48. Yang ini masih dikali. Kosinus 120 itu adalah minus 1/2. Ini kali ya, ini kali. Jadi sama dengan ini jumlahkan 16 tambah 32 itu 52 ya, 52. Minus 48 kali minus setengah itu berarti menjadi positif 24 dan ini menjadi 76. Jadi C kuadrat itu adalah 76, maka C-nya di sini adalah akar 76. Akar 76 itu setara dengan 2 akar 19. Dan sekarang kita gunakan aturan sinus karena C sudah ada dan sudut C-nya juga sudah ada. Jadi kita gunakan aturan sinus. C per sin C, kita akan mencari sudut A. C per sin C sama dengan A per sin A. A per sin A. Berarti C-nya adalah 2 akar 19 dibagi sin C, berarti sin 120. Sin 120 sama dengan A. A-nya sudah diketahui tadi 4 ya. A-nya 4 per sin A. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita bisa dapatkan 2 akar 19 per sin 120 itu setara dengan sinus 60. Dan sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti sama dengan 4 kali sin A. Berarti untuk mencari sin A di sini, sin A itu sama dengan kali silang. 4 dikali 1/2 akar 3 per 2 akar 19. Berarti 4 dengan 1/2 itu adalah 2. Jadi 2 akar 3 per 2 akar 19. 2 dibagi 2 habis. Maka ini menjadi akar 3 dibagi akar 19 itu adalah 0,397. 0,397. Maka kita dapatkan sinus A di sini adalah 0,397, maka sudut A di sini, nah sudut A-nya kita dapatkan menjadi 23,4. 23,4. Nah, sudut A sudah kita dapatkan. Berarti untuk mencari sudut B, nah untuk mencari sudut B di sini adalah 180 dikurangi tadi sudut C-nya adalah 120. Di sini adalah tadi berapa di sini 23,4 ya, 23,4. Jadi sama dengan 180 dikurangi 120 tambah 23 itu berarti 143 ya, 143. 143,4. Nah, 143,4 berarti sama dengan, berarti di sini sekitar ada 0,6-nya ya, ada 0,6. 9 kurangi 3 berarti di sini 6. Berarti terus 7 kurangi 4 berarti 3. Jadi sekitar 36,6 derajat. Ini untuk sudut B ya, sudut B. Jadi sudut A sudah kita dapatkan, sudut B sudah kita dapatkan, panjang AB-nya ada dan panjang C-nya juga ada.